Pemirsa, inilah breaking news Berita 1 News Channel. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menggelar konferensi pers terkait rencana pemanggilannya oleh KPK dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang. Dan untuk mengetahui pernyataan dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini, kita langsung bergabung dari kediaman Anas di Durensawit, Jakarta Timur. Mas kaki, Mas. Tolong. Saya menyampaikan terima kasih sahabat-sahabat hadir di. Saya tahu bahwa hari ini banyak yang nyanggung saya di Durensawit, banyak yang cari-cari di Durensawit, banyak yang tanya Anas kemana. Saya sesungguhnya tidak ada konferensi pers, menggelar konferensi. Selasa dini hari saya ada faktor-faktor lain, sama halnya saya juga tidak ingin ada faktor-faktor lain, sehingga yang terjadi itu adalah penegakan hukum yang berbasis pada keadilan. Karena tujuan penegakan hukum itu adalah menemukan keadilan. Saya yakin di situ KPK pasti setuju. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa tidak benar Anas melawan KPK. Yang dilakukan oleh para penasehat hukum saya justru ingin bekerja sama dengan KPK bagaimana menemukan keadilan yang terbaik. Keadilan yang terbaik. Salah satu pintu masuknya adalah dengan kejelasan apa yang dimaksud dengan dan atau proyek-proyek lainnya. Saya juga tanya, karena KPK ini adalah institusi penegak hukum yang paling hebat di Indonesia sekarang, paling dipercaya, paling dianggap kredibel dan profesional. Nah, ada yang khawatir jangan sampai perindik seperti itu nanti dijadikan contoh, misalnya oleh Polsek untuk mengeluarkan sprindik tersangka pencurian ayam dan atau yang lain-lain. Misalnya ada yang punya pandangan seperti itu. Nah, itu yang harus dihindari betul, karena KPK itu jadi semacam role model dalam penegakan hukum yang berbasis keadilan. Itu yang pertama. Yang bagian yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa hal itu saya tanyakan? Karena sahabat-sahabat pasti ingat bahwa proses pemberian gelar saya sebagai tersangka itu bersamaan dengan proses dinamika politik internal di Partai Demokrat yang sangat tinggi, sangat intensif. Saya tidak ingin mengatakan bahwa perindik ini perindik politik, saya tidak ingin mengatakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada proses-proses
politik internal di Partai Demokrat yang berlangsung sangat intensif, yang juga terkait dengan berita-berita, tuduhan-tuduhan kepada saya yang dituduh oleh pemberitaan itu terlibat dalam tindak pidana gratifikasi proyek Hambalang. Pasti sahabat-sahabat ingat ada pidato politik dan hukum dari Pak SBY yang sangat monumental dari sejak dari tanah yang mulia, istilah Pak SBY, dari tanah yang mulia ini beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah, kira-kira begitulah. Yang saya tahu belum pernah Pak SBY bikin statement hal yang sama kepada kasus-kasus yang lain. Tentu itu bermakna spesial buat saya karena waktu itu beliau adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, saya sebagai Ketua Umum. Nah, beliau sedang resah katanya karena elektabilitas Partai Demokrat turun, sudah sampai pada angka yang SOS. Karena itu maka harus ada segera kesimpulan yang konklusif dari KPK. Seingat saya itu tanggal 4 Februari. Beberapa hari kemudian beliau kembali ke Jakarta dan ada peristiwa penting lainnya yang bernama, saya menyebutnya sebagai pengambil alihan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat kepada Majelis Tinggi. Di dalam salah satu poinnya adalah memerintahkan pada Ketua Umum saya untuk konsentrasi menghadapi masalah hukum. Yang saya tahu waktu itu status saya di KPK adalah sebagai terperiksa proses penyelidikan. Belum saksi apalagi sebagai tersangka. Kemudian ada peristiwa yang juga penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia bernama pembocoran draft sprindik atau bakal sprindik karena baru ditandatangani beberapa pimpinan KPK. Peristiwa itu juga bersejarah karena belum pernah ada sejarah sprindik yang bocor atau dibocorkan. Saya tidak tahu itu bocor atau dibocorkan, tapi sama saja. Yang penting kan diketahui oleh banyak orang lah kira-kira. Kemudian ada komite etik yang bekerja, kemudian ada sanksi pada beberapa pimpinan KPK dan seterusnya. Nah, di dalam proses penyidikan kasus saya yang awalnya saya tahu adalah disebut gratifikasi mobil carrier, kemudian berkembang luas termasuk menyangkut masalah Kongres Partai Demokrat. Kongres Partai Demokrat itu tim relawan saya banyak dipanggil, dimintai keterangan, kemudian ke tempat penginapan dan seterusnya. Yang lain-lain ada juga. Dan lihat Pak Marzuki juga dijadikan saksi meskipun hanya 2 jam. Saya tidak tahu kalau 2 jam itu apa yang ditanyakan. Saya belum tahu Pak Andi pernah diperiksa atau belum. Tapi
yang jelas adalah bahwa banyak sekali relawan dan orang-orang yang dianggap pendukung saya itu dimintai keterangan. Saya kira itu hal yang baik karena ini mendapatkan informasi yang utuh tentang apa itu Kongres Partai Demokrat. Sayangnya hanya sebagian saja. Kalau ibarat ini bulatan yang utuh, baru sepertiga saja yang dilihat. 2/3 yang lain belum dilihat dengan sungguh-sungguh. Karena kalau ingin dilihat sungguh-sungguh, ya relawan-relawan kandidat yang lain dalam jumlah yang sama misalnya perlu juga dimintai keterangan. Jangan-jangan ada informasi yang penting, tempat menginap kandidat-kandidat lain atau relawannya atau pendukungnya juga sama. Poin saya adalah saya setuju dan mendukung KPK untuk bekerja adil, profesional, dan transparan. Karena transparan itu menjadi salah satu asas dari lembaga KPK. Kalau tidak keliru pasal 5 ya. Pasal 5 itu salah satu asasnya adalah transparan. Dengan begitu, maka siapapun yang layak dipanggil dari saksi, kok ia dipanggil gitu. Jangan ada yang saksi yang berkali-kali dipanggil, ya bagus gitu. Tapi ada calon saksi yang layak, tapi dihindari-hindari dipanggil. Nah dengan cara begitu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mendukung KPK bekerja betul-betul adil, profesional, transparan sehingga pada waktunya ketika proses pengadilan itu berjalan, proses peradilan berjalan, yang ditemukan itu betul-betul adalah kebenaran dan keadilan. Apapun konsekuensi dari kebenaran dan keadilan itu. Konsekuensinya apapun dari kebenaran dan keadilan itu, ya harus diterima oleh siapapun yang terkait dengan apa yang saya sebut sebagai kebenaran dan keadilan. Kok jadi panjang? Ya. Karena ini hari Jumat dan ada yang lain, begini saya ingin menyampaikan. Yang terakhir ya, pasti anak tidak akan pernah lari. Anak pasti akan menghadapi proses hukum di KPK, lembaga yang kita hormati dan kita dukung untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Bahkan saya akan bekerja sama sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi, kalau ada pertanyaan tentang dan atau proyek-proyek lainnya, itu adalah dalam rangka itikat baik bekerja sama menemukan keadilan. Karena dari awal sesuatunya itu sesuatu yang jelas. Yang penting juga adalah bahwa saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau tidak hadir akan dijemput paksa dengan brimob bersenjata. Nah, menurut saya brimob bersenjata itu biar bertugas yang lain lah, ya. Karena banyak tugas-tugas lain yang penting, termasuk misalnya di daerah-daerah yang daerah-daerah konflik atau daerah-daerah yang punya potensi konflik. Jadi rasanya saya tidak perlu dijemput dengan brimob
bersenjata, karena ya alhamdulillah saya tahu alamat KPK di Rasunan Khalid. Dan sekali lagi, Anas tidak akan lari. Mau lari kemana? Orang sejak saya tersangka atau ditersangkakan tanggal 22 Februari, besoknya paspor saya sudah diambil oleh petugas imigrasi di rumah. Yaitu kehormatan juga buat saya kan. Paspor diambil khusus ya, oleh petugas imigrasi. Jadi saya kira tidak perlu saya dijemput dengan Brimob. Insya Allah saya tahu alamat Rasuna Said. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada sahabat-sahabat sekalian. Yang paling akhir, saya akan bekerja sama dengan KPK untuk menemukan keadilan dan kebenaran sesuai dengan yang disangkakan kepada saya menerima gratifikasi erir dari proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya yang sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban, belum tahu apa maksudnya. Saya mengatakan belum karena saya yakin KPK juga akan menjelaskan itu, karena penjelasan itu penting bukan hanya buat saya, bukan hanya buat penasihat hukum, tetapi juga buat profesionalisme KPK, buat transparansi KPK, lembaga yang harus kita dukung penuh untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri. Salam hormat saya pada pimpinan KPK dan ya tidak apa-apa lah pokoknya. Yang penting adalah mari kita menegakkan hukum dan keadilan, kebenaran dengan sungguh-sungguh. Yang saya yakin adalah tidak ada pemegang kebenaran tunggal. Tidak ada manusia yang selalu benar. Manusia itu sifat dasarnya kita alfa, kita salah. Karena ada sifat dasar kita alfa, kita salah, maka di situ harus dibuka kemungkinan kerjasama untuk menemukan yang paling benar itu seperti apa. Jadi tidak boleh ada lembaga atau orang yang dinisbatkan kepadanya selalu benar. Yang selalu benar itu hanya Tuhan. Yang saya tahu, nabi pun, nabi yang sifatnya maksum itu terjaga dari salah, itu pernah ditegur oleh Tuhan. Ditegur itu artinya ya melakukan hal yang salah, yang kurang patut dan itu. Tapi saja bisa ditegur oleh Tuhan. Jadi maksud saya adalah mari kita kerjasama untuk menemukan kebenaran dan keadilan, karena setiap kita punya potensi untuk salah. Setiap kita juga punya potensi untuk benar. Setiap manusia itu dilahirkan hanif, punya potensi baik dan benar, tetapi juga punya potensi untuk salah, untuk hilang. Jadi filosofi dasar ini penting juga untuk kita sadari bersama. Jadi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi mohon maaf, tadi yang nyanggung di sini beberapa hari ditemani nyamuk-nyamuk misalnya, atau apa, atau kena hujan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Hari Mas. Tunggu aja nanti ya. Ya saya tahu alamatnya. Keterangan saya nanti kapan lagi. Ya, terima kasih ya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijadwalkan diperiksa kembali oleh KPK hari ini. Pada pemanggilan sebelumnya Anas mangkir dan memilih untuk tidak datang. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di KPK saat ini, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Yuwil Yanawen. Ya Yuwil, persiapan apa yang sudah dilakukan jelang pemeriksaan Anas hari ini? Iya Rima, memang benar hari ini KPK kembali menjadwalkan pemanggilan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kapasitasnya dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi dari proyek Hambalang. Anas pada 7 Januari kemarin memang sempat mangkir dari pemanggilan KPK. Namun hari ini KPK kembali memanggil Anas Urbaningrum sebagai tersangka dan untuk persiapan di KPK sendiri awak media seluruhnya sudah bersiap menunggu kedatangan dari Anas Urbaningrum dan juga dari pihak KPK, tadi juru bicara KPK Johan Budi tadi pagi mengatakan kepada rekan-rekan media bahwa adanya suatu tindakan menunggu Anas hingga pukul 5 sore nanti apabila Anas tidak menghadiri pemanggilan KPK sebagai tersangka atau kembali mangkir dari pemanggilan KPK, maka tidak menutup kemungkinan penyidik KPK akan langsung melakukan skenario dalam penjemputan paksa untuk Anas langsung dari kediamannya di Duren Sawit. Dan juga untuk Anas sendiri memang dari kuasa hukumnya memberatkan dari sprindik yang ada untuk Anas bahwa dituliskan adanya Anas diperiksa untuk terkait gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Hal inilah yang memberatkan dari pihak kuasa hukum yang menilai bahwa adanya peran kotor ataupun peran oknum yang memberatkan dari pihak Anas. Namun untuk Anas sendiri dari KPK masih terus menunggu kedatangan dari Anas Urbaningrum untuk memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya hari ini diperiksa sebagai tersangka. Dalam kasus Anas sendiri, KPK menilai Anas menerima gratifikasi berupa 1 unit mobil Toyota Harrier yang dibantah oleh dari pihak kuasa hukum Anas bahwa mobil tersebut dicicil Anas dalam pembelian melalui Nazarudin. Dan kemudian selain itu, bukti-bukti dan fakta-fakta lainnya mengenai Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya dalam penerimaan gratifikasi berupa 1 unit Toyota Harrier, namun Anas diduga menerima sejumlah uang yang dialirkan dalam pemenangan Anas di Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung yang pada saat itu memenangkan Anas sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrat. Prima. Ya Iwil, lalu bagaimana dengan pengamanan di gedung KPK? Ya, Rima, memang untuk hari ini kami melihat jumlah pengamanan yang dilakukan oleh para petugas. Menurut Kapolsek Setiabudi AKBP Tri Suhartanto mengatakan untuk hari ini memang tidak adanya pengamanan khusus, pengamanan standar aja untuk pengamanan di KPK, bahwa adanya beberapa unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh para pengunjuk rasa di KPK. Namun untuk personil sendiri dikerahkan ada sekitar kurang lebih 400 personil dari Sabara, Brimob, Protap yang sesuai dengan standar pengamanan gedung. Dan untuk para awak media sampai siang hari ini kami terus menunggu konfirmasi kedatangan dari Anas Urbaningrum ke KPK. Rima. Baik, terima kasih Yuwil. Demikian laporan langsung reporter Berita 1 Yuwil Yanawan dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, demikian breaking news jumpa pers Anas Urbaningrum. Terima kasih dan sampai jumpa.